titik terngaco dalam hidup gue gitu. Terngaco dimana gue pernah menghujat Tuhan ternyata. Di saat itu keluarga gue mendukung untuk gue punya studio rekaman. Waktu bikin album kedua Senoko itu lebih ngaco lagi. Zaman itu manggung bisa 2 hari sekali pindah kota. Jadi gue jarang pulang. Jadi sekalinya balik gitu, nyokap udah tidur, bokap udah tidur di rumah. Nyimeng gitu, terus teler segala macam. Rasa mempermalukan orang tua pas gue ketangkep narkoba aja. Oh, pernah ketangkep? 2 kali gue ketangkep narkoba. Dan gue percaya itu proses gila itu. Anak gue ngeliat gue diborgol men. Sampai dia punya trauma. Dia nanya sama istri gue, Bu itu bapak diborgol tuh ngapain sih? Terus saking bingung ngejelasinnya, itu lagi main polisi-polisian. Dan itu membekas di anak gue men. Gue nangis. Gue sampai kayak Tuhan ampun Tuhan. Gue sampai bilang Tuhan terima kasih engkau mengizinkan ini terjadi. Gue nangis, engkau pernah menghujat. Gue tanya kapan? 2008 engkau pernah melakukan. Sahabat Solusi, hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang mungkin anak-anak muda sudah banyak kenal. So please welcome hari ini Kak Timotius Firman. Hey, halo, welcome to Solusi Kak. Siap, welcome. Terima kasih. Aku ini dulu pertama kali denger Senoko itu zaman SMA. Wah. Yang ada Prameslen itu ya. Album pertama ya. Yeah. Yang dikenal dulu DJ Tius. Betul. Betul ya DJ Tius. Betul. Nah, Kak Tius ini kan dikenal sebagai personel Senoko. Yes. Sebagai komposer, music producer, skateboarder. Yeah. Apalagi kontraktor. Yes. Begitu banyak profil yang Kak Tius ini punya. Tapi kalau disuruh menggambarkan pribadi Kak Tius dalam satu kalimat, profil apa yang pengen Kak Tius ini tampilkan gitu? Kalau dibikin short di posisi sekarang ini ya, gue cuma hamba Tuhan aja yang dikehendaki Tuhan untuk memberitakan kabar baik melalui musik, melalui pelayanan, melalui keluarga, melalui konten-konten gue. Gitu. Itu aja sih. Melalui banyak platform itu Tuhan diberitakan lewat hidup Kak Tius ya. Betul. Nah, gimana sih perjalanannya Kak Tius ini bisa jadi seseorang yang kalau ditanya siapa sih Anda ini? Aku seorang hamba Tuhan. Gimana perjalanannya? Wow, ini panjang banget sebenarnya. Intinya gue berasal dari keluarga yang backgroundnya Kristen lah. Jadi kenal Tuhan udah dari lahir, udah tahu. Cuman mengalami Tuhan itu 2 kali sebenarnya. Pertama kali waktu bantuin Giving My Best, album ke-7 Atmosphere. Okay. Ada masih komplit tuh formasinya, masih Sydney semua. Tuhan izinkan gue lahir baru lah di situ. Berjalannya waktu mungkin ya karena kehebohan dunia ini dan perjalanan ngeband, popularitas segala macam, uang yang bikinnya jadi kabur lagi dari apa yang harusnya jadi destiny-nya Tuhan gitu. 2008 lah gue akhirnya titik terngaco dalam hidup gue gitu. Terngaco dimana gue pernah menghujat Tuhan ternyata. Oke. Ini seru. Nanti kita akan ke sana ya tentang menghujat Tuhan. Tapi tadi Kak Tius sempat bilang bahwa Kak Tius yang dulu ini sempat mengalami hilang di dalam dunia musik, di dalam dunia entertainment. Apa yang terjadi dan tantangan apa sih, tantangan berat apa sih? Kita sering dengar ya bahwa di dunia musik itu banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Kayak gimana sebenarnya? Tantangannya pasti punya uang tuh nggak jauh-jauh dari narkoba, nggak jauh-jauh dari perempuan, nggak jauh-jauh dari kesombongan. Ya seputar-seputar itu aja. Kalau kita hidup berdasarkan dunia ini, semua yang ada di pikiran kita ya udah tentang dunia ini aja. Gitu. Lo akan haus validasi, lo akan haus pujian, lo akan bergaya seperti dunia ini. Gitu. Demi diterima oleh dunia ini. Betul. Gitu. Ternyata yang pada akhirnya setelah 43 tahun, salah ya. Gitu. Ternyata tapi nggak apa-apa sih. Gue seneng justru lewat proses ini akan jadi banyak hal
Dan sudah banyak hal yang gue bisa lihat. Ini tanpa Tuhan, ini sama Tuhan gitu. Gitu aja sih. Jadi ya gue akan tetap terus bermain musik. Gue akan tetap seperti biasa. Tapi bedanya kali ini mungkin gue tahu gue jalan sama siapa. Gue tahu ada Tuhan di dalam hidup gue. Gue tahu ada Roh Kudus di dalam diri gue yang tinggal sebagai pribadi gitu. Jadi gue nggak ada lagi kata untuk meragukan atau khawatir terhadap hari esok, terhadap hari ini. Gue lebih percaya bahwa ternyata Tuhan itu memang nyata. Amin. Tuhan itu memang benar-benar hidup. Tapi ada tapinya, nanti gue jelasin tapinya itu. Gitu. Di saat terhilang nih waktu itu, setelah pertama kali bertobat, tapi ternyata hilang kembali. Apa yang keluarga Katius ini lakukan? Terutama kan katanya orang tua Katius adalah pendeta ya. Nah gimana, apa yang terjadi waktu itu? Nah masalahnya keluarga gue Kristen modern. Jadi kadang-kadang mereka hanya bisa mendoakan tanpa harus menegur. Gak tipikal yang di rumah tuh punya aturan keras sebagai Kristen yang fanatik gitu. Enggak, nyokap bokap gue kebetulan mereka orang yang asik. Terus juga nyokap gue juga ngerti seni seperti apa gitu. Nyokap gue juga bekas mantan penyanyi juga sebenarnya. Makanya waktu mereka melihat ya dunia entertainment ya kayak gini. Pulang pagi, pulang-pulang mabok, giting itu udah. Mereka gak usah ngomong udah paham gitu. Jadi gue disitulah ngerasanya kayak wah ternyata gue ini terlalu ngaco gitu. Tapi gue tahu ada doa orang tua yang begitu besar yang mungkin, bukan mungkin sebenarnya, yang gue akhirnya menyadari gue loss itu nggak sampai loss yang ibaratnya loss sampai kayak misalnya contoh lah gue sampai kerasukan setan atau apa gitu. Karena doa orang tua ini gue masih tetap dijaga gitu walaupun gue nggak sadar. Jadi ya buat kalian yang masih punya orang tua dan masih mendoakan kalian harus bersyukur sih menurut gue. Betul. Karena itu nilainya gila men. Dan kita sering gak sadarin gitu. Karena ya itu tadi karena terlalu banyak pikiran tentang dunia ini. Makanya pas gue hilang nyokap gue juga sebenarnya antara sadar gak sadar gitu. Terus apalagi gue juga di rumah jarang ketemu mereka di momen yang kayak misalnya makan apa. Soalnya waktu itu kan gue udah cari duit sendiri, gue udah keluyuran sana sini. Zaman itu manggung bisa 2 hari sekali pindah kota. Jadi gue jarang pulang. Jadi sekalinya balik gitu nyokap udah tidur, bokap udah tidur di rumah. Nyimeng gitu. Terus teler segala macam itu udah kayak udah santai aja. Apalagi di saat itu keluarga gue mendukung untuk gue punya studio rekaman. Waktu bikin album kedua Senoko itu lebih ngaco lagi. Itu bener-bener like the whole day, every day. Itu like lo gak sober udah. Itu ngaco banget. Makanya apalagi padahal deket sama rumah nyokap gue. Tapi bokap nyokap gue gak yang datang situ ngecek ini anak ngaco apa enggak gitu. Mereka cuma percaya mereka lagi berkarya gitu. Tapi padahal di situ tuh lagi buset. Itu terkelam sih dalam hidup gue dan anak-anak Senoko gue rasa. Di album kedua itu ya? Betul. Wow. Perjalanan setelah itu buset ngaco banget. Album pertama masih oke lah. Masih kayak mungkin ngaconya diem-diem, sembunyi-sembunyi. Tapi pas album kedua udah mulai terang-terangan banget gitu. Nyimeng tuh kayak biasa aja gitu. Kayak datang teler, datang tiba-tiba mau gara-gara ngobat itu udah biasa aja. Iya. Wow. Iya. Iya. Tapi Tuhan izinkan itu untuk berproses sih. Iya. Jadi bukan sebuah hal yang kebetulan, tapi itu semua dalam pengaturan Tuhan, kita percaya ya. Gue percaya gak ada yang kebetulan. Dia izinkan itu untuk kita tahu kemarin, hari ini dan besok. Gitu. Alright. Gitu sih. Nah, sebagai orang yang tumbuh dari keluarga Kristen, apalagi punya orang tua yang melayani Tuhan sebagai pendeta. Ada gak sih ketika melakukan hal-hal yang buruk itu ada pergolakan batin, ada pergolakan di hati? Wah. Masalahnya gue juga gak terlalu deket ya sama bokap. Yang deket itu sama nyokap. Jadi
kadang-kadang kalau ngelihat sesuatu yang kayak gitu tuh udah bodoh amat. Jadi udah nggak mikirin orang tua. Kan kadang kita mikir, wah orang tua gue gembala nih, gue nggak boleh salah ucap, nggak boleh salah perilaku gitu. Kita karena saking rock and rollnya udah gas terus saya lah, nggak usah pikirin gitu. Bener-bener nggak ada pikiran takut mempermalukan orang tua. Titik yang ngerasa mempermalukan orang tua pas gue ketangkep narkoba aja. Oh, pernah ketangkep. 2 kali gue ketangkep narkoba. Dan gue percaya itu proses gila itu. Gue harus ngelewatin itu. Pertama bareng sama Elo tahun 2017. 2019 gue ketangkep lagi. Wow, itu wah gila, itu luar biasa men. Gue harus apa ya? Anak gue ngeliat gue diborgol men. Sampai dia punya trauma. Bapak tuh waktu itu, kebetulan anak gue manggil orang tua kita nih, gue suami istri, manggilnya bapak ibu. Dia nanya sama istri gue, Bu itu bapak diborgol tuh ngapain sih? Terus saking bingung ngejelasin nih, itu lagi main polisi-polisian. Dan itu membekas di anak gue men. Gila gitu. Terus gimana gue ngeliat Tuhan izinin gue akhirnya harus di sel, gue harus masuk RSKO, masuk rehabilitasi. Terus gue ngeliat anak gue yang tadinya gondrong terus belum bisa ngomong, terus dateng ngunjungin gue pas baru dikasih kesempatan untuk ngunjungin. Terus anak gue ngomong, Bapak apa kabar? Wow, gue nangis sampai segitu kayak wow, gue melewati momen-momen yang harusnya ada gue di situ. Yang berharga sebenarnya. Iya, gitu. Itu pembelajaran banget sih, gitu. 2 kali itu adalah salah satu bentuk pembelajaran dari Tuhan gitu ya. Asli, Nah, asli. setelah Semuanya relate men soalnya. Kalau ntar gue jelasin semuanya relate. Oke. Nah, proses perjalanan terhilang ini, kira-kira berapa tahun itu Kak? Terhilang, ya dari bilanglah 2006 ya. 2006 sampai 2020 men. 14 tahun kayaknya. Ya men. Itu mau bilang mulut kita mengucapkan nama Tuhan, lo hilang sebenarnya men. Lo nggak ngucapin itu secara sungguh-sungguh. Gitu, makanya gue bilang gue bisa bedain ternyata. Oh, ngomong Tuhan yang beneran sama Tuhan sama enggak sama Tuhan tuh itu beda ternyata. Dan kayak kebetulan belum lama ini gue baru dapat renungan, ada sebuah quotes bilang gini. Ada quotes ngomong, inilah yang bikin kayak gue makin disadarkan. Dia bilang gini, you cannot treat people like a garbage. In the other time you worship him. Jadi kayak bener juga ya. Gue gak bisa berlaku seenak jidat gue. Marah-marahin orang, maki-maki orang. Tapi di keadaan lain gue bisa ngomong di orang lain gitu kayak, wah Tuhan tuh baik ya. Gue memuji. Itu gak mungkin men ternyata. Terus apalagi terus gue tiba-tiba Tuhan bilang di Alkitab yang gue baca, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan kebalikannya tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi itu yang kayak gitu-gitu makin menyadari gue kayak iya selama ini tuh salah berat gitu. Ya gitu. Jadi dari buahnya lah pohon itu dikenal, orang itu dikenal ya. Betul, ya. Betul. That's the fact man. Ya. Gitu. Nah setelah ketangkep yang kedua. Iya. Makanya itu 2007 ketangkep. Gue pikir gue tobat tuh 2018. Ternyata Tuhan izinin gue jatuh lagi men. Ya kan? Tuhan izinin jatuh lagi 2019 itu lah. Tangkap di rumah. Mau manggung sama Shane Loco. Udah mau jalan itu gue. Tiba-tiba ada polisi datang ke rumah. Ya kami dari Polres Jakarta Pusat. Bla gini. Wah udah gue langsung. Dan gue ditangkapnya lagi Tyler lagi. Jadi lu bayangin jadi kayak Anthony ini beneran gak sih gue ditangkap apa gue lagi di prank nih gitu. Iya. Oke. Iya men. Iya. Nah tapi ternyata perjalanan pertobatan itu seperti yang Katius pernah bilang, ada momen krusialnya. Ada. Dan justru bukan ketika ketangkap itu ya. Iya. Sempat melewati sebuah momen tahun berapa itu Kak? Yang 2008 ya. 2008 ya. 2008 itu ya ternyata secara gak sadar gue tuh pernah menghujat Tuhan. Dan itu baru Tuhan jawab di 2020. Oke.
Coba kita ceritakan dari awal nih ya Kak. Iya, 2008 gue pernah menghujat Tuhan. Intinya gue nggak bisa jelasin di sini. Mohon maaf apa yang gue hujat terhadap Tuhan. Intinya gue tahu itu dan Tuhan sendiri yang bilang lu tuh menghujat gue gitu. Gue menghujat Tuhan demi sebuah relationship terhadap seorang perempuan di depan keluarganya, bla 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 bla. Gue lakukan itu makanya tadi kan udah ngaco tuh 2006, 2008 tuh wah lagi doyan-doyanan tuh mengkonsumsi chemical. Sebutin deh semua chemical yang saat itu lagi ngetop, Dumolit kayak apa kayak semua yang ngetop deh. Gue tipikal orang yang apalagi kalau narkoba tuh totalitas. Jadi nggak heran kalau saat itu ngomong ngaco banget. Dan gue pikir saat itu bercanda. Tapi ternyata Tuhan tuh nggak sebercanda itu sama kita. Ternyata he take so seriously dari apa yang gue ucapkan itu. Berjalannya waktu gue nggak sadar 2020 lah. Nah inilah turning pointnya. Marcelo Tahitu yang membawa gue untuk mengenalkan ke gereja gue sekarang. Gue juga kalau pikir-pikir waktu itu pandemi kan. Awalnya cuma bilang yuk datang yuk Komsel. Gue lagi ini nih ada pendeta gue gini. Oh si Kak Heril gue bilang iya gitu. Akhirnya mulailah tuh kita dari Komsel dulu. Dari Komsel tiba-tiba mulailah gue datang ke gereja. Ke gerejanya itu JKI Generasi Baru di Aldiron. Nah gue dilayanin sama dia. Dari pertama kali gue ketemu Kak Heril, lo tau dia ngomong apa? Wah, lu tuh banyak roh jahat dalam diri lu. Di momen gue lagi gak bikin apa-apa. Cuman gue gak kepikiran, gue gak take it seriously gitu. Udah berjalannya waktu gue dilayanin 2021 lah tuh. 2021 bulan Februari tanggal 13 itu gue dibaptis. Nah itu kejadian hari Jumat. Nah 3 hari sebelum gue dibaptis, hari Rabu, Tuhan itu udah memperlihatkan gue tentang roh jahat yang ada dalam diri gue. Lewat apa itu? Lewat mimpi dan dikasih penglihatan tuh jelas banget. Kenapa gue bisa bilang jelas? Karena ini ada hubungannya pas hari H-nya nih. Pas hari H itu gue mau dibaptis, gue pakai kaos hitam. Nah gue kebetulan dibaptis bareng sama pemain bahasa Senoko Gilbert. Dia ngomong gini, lu dibaptis ntar pakai kaos hitam. Terus karena gue udah ngeliat itu di mimpi waktu proses dibaptis gue bilang gini, enggak ntar kita dipakein jubah putih. Gue tuh ngomong karena gue ngerasa udah lihat di hari Rabu itu. Dia ngomong gini, ngaco lo. And you know what, kayak 5 detik kemudian tiba-tiba ada pengurus gereja datang bawain itu jubah putih men. Di situ menurut gue salah satu bener-bener itu tandanya. Salah satu tanda yang bener-bener apa yang gue lihat di mimpi itu bener-bener terjadi. Okay. Nah di mimpi, orang bertanya di mimpi dulu kasih lihat apa? Di mimpi itu gue udah pas gue mau masuk ke dalam kolam itu, di kolamnya biru, ada tembok tinggi dan di tempat kejadian gue dibaptis itu persis kolamnya biru, temboknya tinggi. Tuhan tuh pas gue turun ke air ada roh tau nggak? Di dalam diri gue tuh yang tiba-tiba keluar. Waktu gue masuk ke dalam air, gue belum dicelupin loh. Gue baru masuk doang kaki gue. Itu rohnya tau gak bentuknya apa? Mukanya kayak monyet, lompatnya kayak katak, badannya kayak King Kong. Itu yang gue lihat dan bener-bener terjadi dalam hidup gue yang gue gak sadar. Semenjak gue hujat Tuhan ternyata roh Tuhan tuh gak ada sama gue. Jadi roh macem-macem dari roh perselingkuhan, roh seksual, roh apapun itu semua roh nempel di gue. Hari Jumat lah itu, terus gue dicelupin kan dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus gue keluar, itu gue benar-benar ngerasain roh yang tadinya gue ada roh, gue tahu gue sadar ada roh jahat, itu lepas men. Dan gue pas keluar dari air, itu gue sadar banget gue dikasih roh baru sama Tuhan seperti bayi yang pas gue keluar tuh gue menangis bersuka cita. Di perjalanan gue sebelum mau baptis itu gue dari rumah mertua gue sepanjang jalan gue dari Bekasi sampai ke Jati Padang itu gue cuman menangis doang. Sampai bini gue bingung di mobil. Ini orang dan gue lagi worship Tuhan di jalan tuh gue juga nggak ngerti kenapa. Saking bersuka citanya gue bawa ini ada roh Tuhan yang baru nih dalam diri gue yang Tuhan mau kasih nih. Gue segitu bersuka citanya dengan menangis. Hari Jumat gue dibaptis, hari Sabtu gue hari
hari Minggu gue pelayanan ke gereja kita di Aldiron. Gue selalu berangkat lewat Saharjo. Rumah gue Cempaka Putih, gue lewat Saharjo. Di jalan gue lagi worship, gue persiapin diri mau pelayanin Tuhan, gue ngomong, Tuhan, kenapa sih engkau izinin roh jahat itu ada dalam diri gue? Tuhan bicara kenceng banget, engkau pernah menghujat aku. Gue berhenti pinggir, gue nangis. Gue sampai kayak Tuhan, ampun Tuhan. Gue sampai bilang, Tuhan terima kasih engkau mengizinkan ini terjadi. Gue nangis, engkau pernah menghujat. Gue tanya kapan? 2008 engkau pernah melakukan. Tuhan itu spesifik dan presisi, men. Itu kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Gak mungkin, men. Itu faktanya. Terima kasih. Oke, thank you. Maaf, saya harus menangis karena setiap kali gue inget momen ini, gue gak bisa untuk, gila Tuhan tuh baik ya. Dia harus izinin ini terjadi, men. Supaya gue inget bahwa inilah titik gue harus panggil lo untuk gue proses. Sampai di hari ini, bahkan dari momen kejadian itu, gue sebenarnya gak ngerti sama apa yang Tuhan mau lakuin di hidup gue sekarang. Dan gue akhirnya baru mengerti semua ini, proses ini. Itulah di jalan. Gue nangis di pinggir jalan tuh, gue berhenti lagi bawa mobil. Gue nangis kalau gue naik motor mungkin gue udah di jalan tuh udah guling-guling kali. Udah bener. Gue mungkin udah sujud di aspal itu. Udah sujud pasti gue. Cuma lu bayangkan mobil kan susah ya. Gue nangis teriak sekencang-kencangnya. Dan itu gue denger banget Tuhan bilang, Audible, lo pernah menghujat gue 2008. Wow. Dia terus akhirnya gue refleksi balik. Waktu itu gue padahal cuma bercanda. Makanya gue bilang, Tuhan ternyata gak sebercanda itu. Ada hal-hal yang mungkin buat cuman ya bercanda Tuhan gini. Tapi Tuhan nggak melihat itu sebagai bercanda. Dia take it so seriously. Tuhan kita Allah pengen, jangan ada Allah lain di dalam hatimu. Jangan kau sembah Allah lain. Cuman dia satu-satunya Allah. Dia Allah yang cemburu ya. Gue lihat itu nyata, men. Ih. Wow. Gila gitu. Wah, itu spiritual warfare, men. Itu bener-bener gue gak pernah nyangka itu terjadi di hidup gue. Gak pernah terpikir di hidup gue. Tuhan izinin itu. Dikasih lihat secara nyata. Itu karena Tuhan baik. Udah itu doang. Tuhan baik, dia pengen gue balik lagi ke sesuai panggilannya dia. Dia pengen, gue ngerasanya gini. Gue tuh keluar RSKO aja, keluar rehab, gue tuh gak ada rasanya pengen bertobat. Tapi Tuhan yang panggil gue, Tuhan yang tarik gue untuk udah cukup, lu udah terlalu ngaco nih. Waktu Tuhan tarik gue, panggil gue, dia siapin segalanya melalui proses-proses itu. Sampai ke hari ini, gue percaya emang dia udah panggil. Itu dia. Itu sih. Wow. Iya. Sebuah perjalanan yang mungkin ketika lagi terhilang tuh gak pernah terpikir sama sekali akan ada di titik ini. Betul banget. Setelah itu kan kita tadi bahas ya, di dalam pertobatan pasti ada buahnya. Iya. Orang yang punya iman pasti ada buahnya. Dari pohonnya lah dikenal. Dari buahnya lah pohon dikenal. Gitu. Nah, setelah itu apa yang berubah dari hidup Katius nih? Yang berubah, gue jujur semakin mencoba selalu melibatkan Tuhan sih. Walaupun pada awalnya sempat masih banyak gak ngertinya. Tapi coba aja libatin Tuhan gitu. Gue mulai melibatkan Tuhan itu. Yang paling fakta itu di album Senoko. Album Senoko keempat terakhir itu Tuhan memberikan hikmat kepada gue untuk menciptakan 8 lagu bersama teman-teman Senoko. Satu lagu ke-9 itu adalah lagunya, 2 lagu, 9 dan 10 itu kita kerja bareng Marcelo Tahitu. Kebetulan juga bantulah di situ produser. Ini yang benar-benar gue saksiin. Waktu setiap kali gue mentok ya, depan komputer ngerjain musik, itu gue selalu cerita ini selalu kepada semua orang tentang pengalaman ini. Gue selalu menghadap ada satu part di dalam studio itu lemari.
Gue tuh selalu kayak ngomong gitu, Tuhan engkau begini dong, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan berikan aku ide begini. Entah ide Tuhan jawab itu langsung, bisa 3 hari lagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Dan itu nyata. Tuhan bener-bener yang nge-guides, dia ngasih hikmat lewat notasi, lewat pattern lagi. Itu dari kepala dan gue tahu itu datangnya dari Tuhan. Semua notasi lagu, melodi, aransemen, itu gue tahu Tuhan yang lead. Makanya gak heran gue ngajak Tuhan ini begini Tuhan. Tuhan gue mentok Tuhan gini-gini. Ntar Tuhan bisa kasih itu. Dan Tuhan tuh udah kasih kayak sebuah sign. Ini album akan dapat album terbaik. Dapat penghargaan. Dan itu udah gue imanin. Dan ternyata bener satu tahun lebih 3 hari. Kita main ke tempatnya almarhum Glenn Fredly. Gue foto sama Gilbert. Basis gue foto pegang pialanya. Pialanya kemenangan dia yang di AMI. Terus gue bilang gini, sekarang megang piala orang, tahun depan megang piala sendiri. Dan itu Tuhan buktikan persis 1 tahun lalu 3 hari. Saint Loco menang album keempat, album metal terbaik. Wow. Itu kalau bukan dari Tuhan gak mungkin men. Tuhan izinin Saint Loco setelah 21 tahun baru dapat. Ya karena Tuhan ngerasa udah siap. Serius. Tuhan tuh selalu memberi semua yang terbaik ketika hati lo siap. Karena gue bilang kenapa gak dulu Tuhan 2006 pernah dapat nominasi kenapa gak menang. Tuhan kasih pandangan. Ya lo aku itu kalau gue kasih pasti sombong. Pasti lupa sama gue. Gak gue kasih aja lo lupa. Apalagi gue kasih. Ya disitulah gue yang lo bilang perubahan. Gue semakin mulai melibatkan Tuhan dalam hidup gue. Gue mulai intimate sama Tuhan gitu. Tapi belum cukup sampai di situ. Gue mengalami Tuhan tuh lebih dahsyat lagi justru baru dari tahun lalu. Oke. Ya, Tuhan ternyata beriman dan berdoa tuh nggak cukup. Ternyata baca firman dan dengerin khotbah setiap minggu tuh nggak cukup buat hidup gitu. Ternyata Tuhan izinin gue juga bingung juga kenapa ya. Gue tuh orang yang gak suka baca, gak suka berdoa jujur aja. Ya gue berdoa tuh cuman kayak in the moment yang gue rasa gue perlu berdoa gitu. Gue lebih seneng kayak gue lagi mau motor tadi kesini gue bicara Tuhan ntar aku mau bicara apa ya. Aku mau ngomong apa yang harus aku saksikan buat orang gitu. Dan gue sadar ada roh di dalam diri gue. Roh Kudus yang lead the heart, lead the mind untuk ini lo harus bicara ini. Dan gue bisa rasain itu. Karena apa? Karena inilah gue bilang. Justru yang bikin gue tambah dalam sama Tuhan itu pas tahun lalu. Pas tiba-tiba gue diangkat jadi gembala muda. Gue harus melanjutkan tongkat estafet dari senior pastor gue. Pastor Ariel. Dia harus beristirahat karena harus rest sakit. Dia bilang dideklarasiin gue jadi gembala. Gue harus meneruskan dia. Nah ini relate sama yang gue bilang 2021 gue dibaptis. Nyokap gue tuh SMP udah bernubuat. Engkau akan menjadi gembala, menjadi pendeta. Nyokap gue SMP. Seminggu sebelum gue dibaptis, teman sahabat gue. Itu namanya Joan, 20 tahun gak pernah hubungin gue. Udah lost contact. Itulah canggihnya medsos. Dia bisa hubungin gue lewat Instagram. Man. Dia bilang, hari ini Roh Kudus bicara sama aku. Waktu aku berdoa 1 dari pagi. Dia harus sampein bahwa Tius akan menjadi gembala banyak jiwa. Pas gue dibaptis sama Pastor Ariel. Habis dicelupin ke air. Kalimat pertama yang gue ingat Ariel bilang. Engkau akan gembalakan banyak jiwa. 3 kali nubuatan itu terjadi. Dan tahun lalu gue diangkat jadi gembala. Untuk menerusin tongkat estafetnya Pastor Ariel. Di situ Tuhan benar-benar proses gue luar biasa. Gue tiba-tiba berani ambil keputusan untuk tekun dalam berdoa dan baca Alkitab. Setiap pagi. Itu sesuatu yang gak gue banget ya kalau gue pikir-pikir. Tapi Tuhan nyatakan itu karena emang dia yang sanggup doang. Cuman dia yang bisa ngubahin gue. Di setiap kelemahan gue, disitulah ditunjukin kehebatannya. Disitulah dikasih lihat, nih gue nih kuat, gue nih yang punya lo. Makanya gue bilang, lo tuh gak ada gue nothing man gitu.
Di situ gue makin sadar, gila. Ternyata gue bilang itu tadi, berdoa, pelayanan gak cukup. Berdoa-doa gak cukup. Dengerin firman seminggu di gereja doang gak cukup. Karena melalui firman yang lo baca setiap pagi, ya, setiap lo bangun pagi, lo berdoa terus lo baca firman, sebelum lo melakukan aktivitas lo memprioritaskan Tuhan lebih dulu melalui pribadi yang Tuhan kasih, yaitu Roh Kudus, disebut Roh kebenaran yang berfungsi sebagai roh penolong dan penghibur. Di situ gue makin ngerti, kenapa? Lo kasih makan roh lo. Roh lo ini hidup seperti pohon yang lo kasih air, dia bertumbuh hidup. Makanya roh yang Tuhan kasih dalam kita, dia akan menguasai ambisi kedagingan kita. Di situlah gue makin sadar, oh iya. Dan itu ternyata terbukti. Terbukti men, gue bener-bener merasakan inilah Tuhan. Bener-bener, iya itu. Kalau lu kasih makan roh lu lewat firman, lu kan berbuah. Lu tidak akan bisa berbuah seperti yang Tuhan, buah-buah roh itu kalau lu nggak makan firman Tuhan. Kalau lu cuma bilang gue udah pelayanan, gue udah kasih persembahan, gue udah kasih perpuluhan, gue udah contribute di gereja, itu enggak men. Ternyata kenapa gue bilang lu taat di gereja karena lu tahu oh ada salib, lu mikir oh di gereja ada standarisasi kayak ya di gereja kita nggak boleh lah bro begini begitu begini. Ada remnya karena kita tahu itu di gereja itu rumahnya Tuhan. Tapi kalau ketika lu keluar dari gereja, kalau lo nggak diperlengkapi sama firman Tuhan, lo lupa men. Gue sudah merasakan itu. Gak heran lo keluar gedung gereja, mobil lo mau diserempet di perempatan H, tiba-tiba lo maki-maki, lo ngomong kebun binatang dari A sampai Z. Karena lo nggak prioritasin roh lo lewat firman Tuhan men. Dan itu gue alamin. Wow. Gila men. Pekerjaan Tuhan tuh ajaib dan heran. Nah itulah gue. Sampai gue kadang-kadang kalau dipikir-pikir gue tuh gak ngerti. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Dan gue sendiri juga gak mau ngerti. Gue gak mau coba cari tahu. Takutnya apa? Takutnya gue sombong. Gue takut jadi sombong. Itu doang. Sedangkan gue tahu makanya gue bilang tadi. Gue tahu gue berjalan sama Tuhan tuh. Dengan iman, dengan Tuhan, dengan firman itu. Wow. Beautiful man, wonderful, gila itu man. Bener-bener luar biasa banget dah. Yang gue gak pernah alamin, yang gak pernah gue pikirin terjadi itu. Gue alamin, gue rasakan. Bener-bener. Hari ini Tuhan ngasih, hari ini aja gue dapet, hari ini gue menuju ke sini. Man, gue menyaksikan kebaikan Tuhan juga. Gila banget man. Banyak banget itu. Ya. Tuhan baik. Amin, amin. Tuhan baik. Ya, saya juga berharap sih, maksudnya sahabat solusi yang melihat ini juga bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu memegang hidup umat-umat pilihannya. Jadi pasti tidak akan dibiarkan terhilang domba-dombanya. Ya, tapi itu sih menurut gue harus baca firman men. Harus baca firman. Kebetulan gue kan sekarang lagi kuliah teologi ya nih. Terus kebetulan, gue ngerasa ini bukan kebetulan, emang ini destiny dari Tuhan. Tiba-tiba ada tugas suruh bikin, ada tugas kuliah misiologi gue harus merancang sebuah proyek untuk mengaplikasikan misinya Allah di era digital. Tapi sejauh sebelum itu gue kuliah, Tuhan udah kasih gue kerinduan untuk, come on, semua orang harus baca Alkitab setiap hari secara konsisten. Dengan iman dan sukacita tapi. Kalau lu ngebaca firman Tuhan gak ada sukacitanya, useless man. Lu baca firman Tuhan gak ada iman, useless juga. Lu jatuhnya cuma baca ayat, lu gak akan baca firman. Ya. Makanya Tuhan izinkan akhirnya gue bikin Bible breakfast namanya. Apa itu? Itu adalah sebuah gerakan untuk mengajak semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk tekun dan konsisten membaca Alkitab selesai dalam waktu 1 tahun. Oke. Jadi setiap pagi, and you know what? Gara-gara gue posting itu kan, kebetulan juga gue content creator gue bilang kan. Engagement gue turun men. Viewers gue tuh turun. Tapi gue percaya Tuhan izinkan ini, itu tadi, untuk nge-reduce kesombongan, tinggi hati. Supaya ngerti gak? Kalau gue ngepost itu terus tiba-tiba
katakanlah Bible breakfast happening, jedar. Gue akan, wih berhasil nih gue. Ya kan lo ngerti kan maksud gue? Paham banget ya. Men tapi Tuhan izinkan. Tapi ada tapinya. Tuhan itu baik. Dia izinin gimana menyiasati supaya viewers itu nggak turun. Gimana? Men. Jadi gue kemarin emang lagi pengen worship Tuhan. Gue lagi main piano. Tiba-tiba gara-gara si piano itu views gue kan gue posting itu duluan. Ya, gue posting itu duluan terus gue lihat wah turun. Gue posting kalau di Instagram algoritma kerjanya gitu. Kalau di depan lu udah jelek, keduanya biasanya jelek. Yang sebenarnya ini punya potensi untuk gede. Tapi ketika ini udah turun, postingan ini dia akan jadi yang terdepan. Ketika dilihat orang merespon, algoritma lo naik, dia akan menular ke postingan berikutnya. Nah, postingan berikutnya gue posting pagi-pagi lagi si ayat firman Tuhan. Ternyata gara-gara video ini orang banyak melihat postingan apa yang harus dibaca firman Tuhan hari itu. Jadi can you imagine dari mana pikiran itu kalau bukan dari Tuhan, men? Gue main piano, lagi mainin lagunya Franky Kuncoro, pianonya doang. Tuhan izinin itu naik dan dia mendukung ini. Dan setiap kali gue bikin gitu, gue main apa gitu, ini terus jadi dia didukung oleh, man, itu murni dari Tuhan. Itu bukan gara-gara bukan suatu kebetulan. Dia izinkan itu terjadi, men. Tapi kenapa di pertama kali Tuhan harus memperlihatkan gue. Viewsnya turun, men. Not even 1.000 yang lihat. Padahal gue biasa kalau ngepost minimal 6.000, 7.000 minimal, bro. Supaya apa? Pas pertama when you start this. Tidak ada lagi yang namanya kesombongan. Tidak bukan elu. Ini murni Tuhan. Diizinin itu turun dulu. Diizinin di pertama loh bro. Kenapa gak di tengah-tengah? Ya kan? Jadi gue punya kerinduan itu. Makanya bikinlah itu Bible breakfast. Oke. Ya aku juga berdoa ya supaya maksudnya yang nonton pun disadarkan bahwa sepenting itu membaca firman Tuhan. Karena itulah apa yang Tuhan berikan buat kita, firman-Nya, di mana kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Kita nggak bakal bisa berbuat tanpa baca firman Tuhan. Okay. Ya. Well, menjadi seorang gembala. Yes. Yeah. Apa yang berubah dalam hidup? Ya itu tadi Tuhan ternyata mempersiapkan 43 tahun tuh untuk akhirnya banyak proses yang akhirnya menggenapi dan mengkomplitkan semua langkah menuju jadi gembala. Tapi jangan lo kira jadi gembala tuh karena Pastor Errol ngasih gue tongkat estafet terus gue enak-enak aja. Lo tahu apa yang terjadi waktu pertama kali gue diangkat jadi gembala? Gue ditolak, men. Wow. Tapi yang bikin gue sadar ternyata proses 43 tahun yang menguatkan hati dan pikiran gue. Lo bayangin kalau gue gak diproses Tuhan. Waktu gue ciut, gue bilang tadi. Gue bakal bisa mundur seperti Daud dan Yesus di perhadapan seperti itu. Apalagi gue gak ada apa-apanya. Jadi penolakan itu bener-bener bikin gue kayak ya gak apa-apalah Yesus saya ditolak. Gak heran gue jadi gembala juga ditolak. Apalagi siapa gue. Tapi disitulah banyak proses yang Tuhan kerjakan di gue tuh. Yang justru bikin gue bisa melihat ini semua karena Tuhan. Udah, lu nggak usah takut, lu nggak usah khawatir. Udah, gue yang pegang tangan lo, gue yang kontrol hidup lo, gue yang atur segalanya, lo follow aja dan lo taat setia aja sama apa yang gue kerjakan. Itu perbedaannya itu. Nah, ketika ditolak waktu itu apa yang Kak Tius lakukan? Gue tetap bersuka cita, men. Gak ada satu titik pun di hati gue kayak gue kecewa atau gue jadi benci itu melihat orang gue sebel. No. Kalau emang Tuhan izinin dia harus hengkang cabut dari gereja gue gara-gara dia menolak gue sebagai gembala. Dia menolak gue untuk berfirman, mengabarkan kabar baik, berkhotbah. Gue percaya Tuhan tempatin dia juga di tempat yang baik juga. Gini, gue sampai akhirnya udah diperhadapkan bahwa baik dan buruk it's come from God. Cuman bagaimana kita ngeliat perspektifnya aja. Kayak
Contoh paling gampang. Orang bilang kalau dengar kata pikul salib Yesus, orang selalu mikir, wah harus menderita kayak Yesus. Tapi point of view yang Tuhan kasih ke gue enggak. Lihat salib itu, dia kasih point of view Tuhan, itu tanda kemenangan. Kalau salib itu enggak ada, kita enggak diselamatin Tuhan, men. Dan itulah tanda dia menang atas dosa. Makanya gue ngelihat, oh pikulah salibmu setiap hari. Lu harus kasih lihat orang bahwa lu udah diselamatin, lu udah dimenangin dan diselamatkan Tuhan. Salib yang lu pegang itu. Terus juga salib itu adalah menurut gue ya buah-buah yang tadi, buah-buah roh itu di dalam salib itu yang lu harus bawa setiap hari. Dan yang paling susah, penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri itu Tuhan sebut di paling terakhir? Karena itulah yang paling susah, bro. Kasih, sukacita. Yang paling terakhir kan penguasaan diri kan. Itu yang paling berat, men. Kenapa itu ditaruh di paling terakhir? Yang depan ini kasih sukacita, lemah lembutan itu tidak akan bisa terjadi kalau lo nggak do the last one. That's the fact, man. Itu point of view datangnya dari Tuhan, men. Bukan karena gue ngarang-ngarang sendiri, gue nafsir-nafsir sendiri, kagak. Datang murni dari Tuhan. Dia kasih hikmat, dia kasih ketenangan. Tidak ada lagi gue deklarasikan saat ini. Please, Tuhan udah selamatin gue, Tuhan udah pilih gue, Tuhan udah kehendakin segala sesuatu baik dan buruk. Dan gue percaya tidak ada lagi ketakutan dan khawatir dalam hidup. Tuhan, makanya gue bilang tadi, gue hari ini ngalamin kebaikan Tuhan. Jalan ke sini nih bro, ke tempat syuting. Mau dengar loh? Boleh dong. Gue kebetulan punya mobil yang gue cicil. Gue harus bayar. Kebetulan setiap bulan itu gue harus sebenarnya ada extra money yang harus gue cari untuk cover dari situ. Walaupun sebenarnya uangnya udah ada, tapi this time kebetulan nggak ada, men. And you know what? Uang yang gue perluin itu exactly presisi, dia presisi dan dia akurat sesuai jumlah yang gue perluin tanpa gue minta. Tuhan itu menyediakan sesuai kebutuhan yang gue butuhkan. Wow. Gue jalan ke sini, lo bayangin. Dan gak selesai situ, men. Tuhan berkatin gue lebih luar, jauh banget dari apa yang gue perlukan. Hari ini gue terima 2 berkat Tuhan, men. 1 dari solusi, terima kasih solusi. Serius, men. Dan itu manajer gue ngomong baru tadi malam. Oh iya pak, ini gue harus ngomong terus terang. Itu ada persembahan kasih. And jumlahnya yang dikasih ini itu yang gue perluin. Wow. Gila gak? Padahal gue gak bahkan pasti tanya. Ada orang dari solusi namanya Gaby ngubungin, bapak mau gak podcast gini-gini, manajer gue atau si Jedai. Ya oke, gue mau. Dan gue gak nanya dapat PK gak apa-apa. Gue gak ada pikiran gitu. Gue let it flow aja. Walaupun di situ gue udah tahu. Wah udah mau tanggal 4 nih gue mesti bayar cicilan mobil. Tuhan penuhin, men. Itu di luar. Bahkan gue aja belum minta sama Tuhan. Tuhan tolong dong. Gue butuh nih duit gitu. Gue udah gak di situ lagi. Gue cuma minta hikmat, ketenangan tadi. Udah. Dan you can do anything. Tuhan pasti penuhin segala sesuatunya. Wow. Luar biasa. Amazing. Kan? Amazing. Kan? Nah, menjadi seorang gembala. Yeah. Tantangan terberat sampai saat ini apa? Mengalahkan ambisi daging. Oke. Itu yang paling pertama. Ambisi apa yang biasanya keluar tuh? Kesombongan. Lu ngerasa pasti akan ngerasa lebih, wow gue jadi gembala, gue bisa berkhotbah, pasti gue ngerasa lebih dari orang lain. Superior lah ya. Superior lah. Ambisi daging, men. Itu puji Tuhan gue udah reduce itu jauh banget. Dan gue yakin keluarga gue sendiri bisa lihat lah. Gue yakin jemaat gue juga bisa lihat gitu. Gue yang dulu sama gue yang sekarang tuh. Gue tahu itu, ya itu tadi, itu perkenanan Tuhan. Itu lu gak bisa lakuin itu kalau Tuhan gak izinin, gak bisa terjadi. Tapi sejauh apa sih keluarga, mungkin khususnya istri ya, mendukung pelayanan Wah seneng banget istri gue. Seneng banget. Dan puji Tuhan ya, kan ada perubahan nih ya. Tapi perubahan ini tidak mengubah apa yang gue kenal dari istri gue dan istri gue kenal gue dari 15 tahun. Berjalan sampai ke sini.
kita tetap asik, kita tetap bisa bercanda, kita nggak jadi orang yang kaku, kita nggak jadi orang yang pointing sana sini. Lu kurang suci, lu begini, lu menghakim. No, kita tetap jadi orang yang biasa aja. Cuman bedanya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia memperkenankan banyak hal buat kita dan menyaksikan kehebatan Tuhan yang luar biasa. Wow, itu istri gue juga sampai bilang ini cuma murni karena Tuhan udah. Dia bersyukur anak-anak gue yang tahu bapaknya suka, wih di rumah teler-teler apa, men. Dia lihat kayak, ayo sekarang kita harus rajin baca Alkitab sebelum tidur. Bangun pagi, ucapin terima kasih sama Tuhan. Hal-hal yang dasar gitu deh. Ke anak gitu. Kalau gue makanya gini, kayak gue sekarang, gue mau cerita juga, belum lama nih, berapa hari lalu berarti ini hari Rabu. Kebetulan kejadian minggu lalu kita baru pulang jalan-jalan keluarga besar 16 orang. Dan Tuhan izinin gue khotbahin nyokap gue harus bersaksi dan injilin nyokap bokap gue di perempatan di Kuala Lumpur, which is itu kayak Shibuya, gue lupa namanya apa. Makanya gak heran keluarga lu harus lo fix dulu juga. Lu bukan cuma melayani Tuhan di gereja, tapi keluarga lu juga harus lu handle. Kayak wow gila. Itu kalau gue bilang, mah ini saya hari ini khotbah buat mami papi. Udah pasti ini perkenanan Tuhan. Tuhan izinin kita. Kenapa harus ngomong di Kuala Lumpur? Kenapa gak ngomong di rumah? Loh iya orang kita kesempatan ngomong di rumah aja susah. Emang dia punya. Nah this is the time. Lu harus bersaksi. Lu harus kasih tahu kebesaran gue sama bokap nyokap lu. Biar saudara-saudara lu juga semakin dengar. Oh Tuhan tuh baik. Tuhan hebat luar biasa. Dia harus menyaksikan keluar dari mulut lu sendiri. Dia gak boleh dengar dari orang lain. Gitu men. Luar biasa men. By the way ngomongin ambisi tadi ya. Tantangan terbesar dalam menjadi gembala sekarang satu ambisi. Dan itu bukan cuman sebagai gembala. Tapi di musik pun pasti ada ambisi-ambisi yang pada akhirnya membuat kita merasa aku bisa nih tanpa Tuhan. Nah di saat-saat muncul di hati atau di pikiran seperti itu, apa yang Kak Tius lakukan? Gue cuma bilang Tuhan tolong Tuhan. Gue tiap hari minta sama Tuhan itu kerendahan hati, pokoknya jangan sombong. Aduh, itu kalau muncul cuma di pikiran doang ya. Makanya gue bilang, aduh kalau sampai nggak baca Alkitab, gue diserang tuh. Karena Tuhan tahu lemahnya kita tuh di situ. Ketenaran. Pasti ngerasa diri lu pinter, ngerasa lu superior, lu ngerasa begini. Itu yang dihantam tuh di pikiran bro. Yang repot kalau udah nyampe pikiran terus turun ke hati. Makanya gue, aduh gila ini harus bener-bener Tuhan yang kendalikan. Makanya gue bilang gue bisa ngerasain roh ini hidup, tumbuh, dia yang kontrol. Udah bukan lagi daging. Kalau kita daging pasti kita banyak lah bersungut-sungut, banyak. Kalau kita masih prioritasin daging, lu bakal compare hidup lu sama orang lain. Tuhan dia gak dekat sama lu kok diberkatin ya. Gue yang taat sama lu kok enggak. Satu, lu bersungut-sungut. Lu akan selalu menjadikan Tuhan tuh transaksional. That's a fact man. Itu human banget emang. Tapi kan gak kayak gitu. Lo kira Tuhan ATM lu datang Tuhan gue mau 500 ribu lu pencet terus keluar. Memang Tuhan bisa lakukan itu. Dia segalanya. He's the one. Dia bisa ngelakuin segala yang mustahil memang. Tapi kan gak kayak gitu. Nah gue yang dulu pernah kayak begitu jadi Tuhan kasih gue gak kayak gitu. Jadi makanya please ada hal-hal yang harus lu udah cepet-cepet sadarin lah. Gitu. Sebelum itu menjadi satu kejatuhan yang luar biasa gitu. Sombong itu gawat men. Tuhan benci sama orang sombong men. Bener ya sombong tuh gawat men. Itu awal kejatuhan manusia itu sombong. Kalau menurut gue. Apalagi gue yang hidup di musik begini. Yang hidupnya beriringan dengan popularitas segala macem. Dengan karya. Pasti kan rasa wah gue nih yang bikin gue. Kalau sekarang aduh. Amit-amit. Itu murni Tuhan tuh. Itu udah. Kalau bukan Tuhan udah dah. Gue gak mau ngelakuin. Sekarang gue jujur gak mau ngelakuin. Kalau yang bukan jadi perintahnya Tuhan. Gue gak akan ngelakuin. Karena gue tahu semuanya sia-sia. Tapi kalau dalam Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang sia-sia. Gitu. Oke.
Wow. Iya men. Jadi sekali lagi itu menegaskan bahwa firman Tuhan itu yang akan membentengi hati kita Pasti. dari kesombongan tersebut, Iya. ambisi-ambisi yang bukan dari Tuhan Iya. tersebut. Dia gini loh. Di dalam karena Roh Kudus itu pribadi, dia tinggal dalam diri kita. Memang harus dia yang kontrol dan lead kita. Ya itu tadi lewat firman. Jadi kalau kita tuh sering banget gini ngerasanya kita udah ke gereja, kan gue bilang tadi kita ngerasanya udah banyak melakukan buat Tuhan, tapi kita nggak sadar roh kita tuh sebenarnya mati atau bahkan nggak bertumbuh. Makanya nggak heran berdoa, kok gini ya nggak dijawab Tuhan, kok gue udah begini kok lesu-lesu aja ya. Tapi coba deh, itu tadi firman itu, lu bakal ngerasain hal-hal yang iya kok bisa ya Tuhan ya. Segalanya tuh semua gara-gara Tuhan. Bener men, gue tuh sekarang jujur bukannya gak mau bikin dosa. Gue malu bikin dosa. Gue tuh diperlihatkan Tuhan masa lalu gue sampai kayak itu adalah sebuah kejijian men. Gue kayak malu kalau bikin dosa lagi. Bukannya, makanya ada quotes kan, we are free from sin, not free to sin. Itu nancep ke hati gue bro. Nancep senancep-nancepnya. Kayak waduh Tuhan. Gak heran makanya gue bilang gue jatuh dulu. Ya udah kenal Tuhan jatuh lagi. Ya itu tadi. Lo gak ngerti konsep itu. Orang lo harusnya bebas dari dosa bukan bebas untuk berbuat dosa. Gitu loh bro. Alright. Nah ngomongin tadi past, present, and future. Bagaimana Kak Tius ini melihat tujuan hidup ke depan? Apalagi sekarang mengemban sebuah tugas sebagai seorang gembala. Gue jujur aja sekarang dengan waktu yang Tuhan kasih, gue cuman mau memuliakan Tuhan lewat talenta bermusik. Gue cuman mau menyampaikan kabar baik buat banyak orang. Udah, that's it. Gue percaya talenta yang dikasih lewat musik akan jadi berkat lewat apa yang gue lakuin, apa yang gue perkatakan, apa yang gue imanin. Karena gue percaya buah yang hidup di dalam diri gue melalui firman, dia akan mengimpartasikan banyak orang. Itu dia tuh buah roh ini kayak kan energi, dia tuh frekuensi, dia bisa nular ke siapa aja. Jadi kayak lu bergaul kan di tempat yang gak baik, energi yang gak baik jadi nular ke lu. Jadi nyampe ke hati lu yang tadi cuma di pikiran lu ke hati. Tapi kalau lu ada di frekuensi yang baik, buah lo baik, itu dia nular. Makanya gue di musik juga gue percaya bisa kok menyelamatkan orang, memberitakan kabar baik dan jadi keselamatan buat banyak orang. Gue percaya bisa. Dan lewat pelayanan ini, gue tetap pengen ngelakuin dan cuman mau memuliakan Tuhan aja. Kalau sekarang sih tujuannya itu aja bro. Amin, amin. Alright. Iya men. Terakhir Kak Tius, sebelum kita selesai. Boleh kasih pesan sedikit buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang bingung dengan jalan hidupnya. Boleh. Hilang di dalam hingar-bingar kenikmatan dosa dan dunia. Boleh kasih satu pesan. Oke, pesan dari gue simple aja. Menangislah di hadapan Tuhan sampai lo berani terbuka. Terbuka sama Tuhan. Ketika lo terbuka dengan apa yang menjadi kelemahan lo terbuka jujur semuanya. Disitulah Tuhan kasih, disitulah lo mengizinkan Tuhan untuk membuka akses Tuhan masuk yang take control. Jadi lo mau nangis di hadapan Tuhan, tapi kuncinya satu, lo harus terbuka dulu sama Tuhan. Lo nggak akan bisa ngalamin Tuhan kalau lo nggak terbuka. Jadi terbukalah dan jujur di hadapan Tuhan terhadap semua kekurangan, kelemahan lo, kerinduan lo, baru di situ ada akses untuk bisa mengalami Tuhan. Gak cuma sampai situ. Habis dari situ perlengkapilah hidupmu, rohmu melalui firman Tuhan setiap hari. Udah selesai. Lu akan lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah lu bayangin, tidak pernah lu pikirin terjadi dalam hidup. Gue aminkan, gue percaya itu karena itu terjadi di gue dan gue percaya terjadi buat orang banyak. Makanya gue juga sebenarnya heran loh men. Kok bisa tiba-tiba gue diundang ke solusi ya? Gitu. Apakah gue harus menyampaikan apa yang terjadi? Tapi gue percaya itu ya amin. Ini maksud Tuhan gitu loh. Ini adalah perkenan Tuhan. Makanya tapi ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kasih wadah yang baik. Betul. Gitu.
Ya, kita percaya ada maksud Tuhan di dalam Pasti. hari ini Katius datang ke Solusi. Pasti bro, pasti. Dan itu tidak sia-sia. Ya, amin, amin, amin. Percaya. Ya. Ya. Terima kasih. Thank you so much. Ya. Thank you Pats, thank you Solusi. Semoga jadi berkat, tetap semangat dalam pelayanan Tuhan, dalam bikin konten ini. Semoga kalian terus berinovasi, tetap berkreasi. Karena program ini tuh udah lama gue tonton dari zaman Pastor Ariel. Ya, jadi gue sangat bersyukur kalian tetap punya hati untuk menjadi berkat buat orang banyak. Mantap, mantap. Katius, thank you sekali lagi. Sekali lagi, thank you. Tuhan Thank you. berkati setiap Tuhan berkati. kerjaan dan pelayanan juga keluarganya. Siap. Semakin diberi hikmat dalam menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Siap. Thank Maju you. terus, maju Amin. terus, maju Tuhan terus. berkati. Nah buat sahabat Solusi yang hari ini sedang mengalami ketersesatan, keterhilangan dan kamu merasa sendirian dalam menghadapi jalan ini, ingatlah kamu tidak pernah sendirian. Kalau kamu butuh seseorang untuk menemani dan mendukung kamu di dalam doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat sekali lagi, kamu tidak sendirian. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan pasti ada solusi.